Teman-teman, hari ini kita belajar cukup dalam, teman-teman. Sekali lagi ya, cukup dalam. Teman-teman, kadang-kadang kalau kita mulai wirausaha, pasti nyobain A sudah ada, nyobain B sudah ada, nyobain C sudah ada. Kayak pertemuan 2 minggu lalu, saya katakan bahwa Andrea Surya, sang VP dari Kejora Venture, yang juga gedungnya jadi kliennya Kobudi ya di Barito Pacific, dia mengatakan bahwa saat ini sudah hampir tidak ada ide yang original, teman-teman. Nah, otomatis kalau ide yang tidak original sudah pasti ada lawannya, bahasanya sudah ada lawannya. Nah, saat ini kita belajar bagaimana cara kita lebih berpeluang ya. Sekali lagi ya, lebih berpeluang. Bukan 100% mengalahkan pesaing. Itu tidak mungkin, teman-teman. Tidak mungkin. Karena apa? Karena kita mempunyai kesamaan dalam satu hal yang namanya waktu. Jadi ketika kita fokus di waktu tertentu untuk suatu inovasi, sudah pasti kita punya kelemahan di bidang yang lain. Karena kita tidak fokuskan. Nah, ini yang saya pengen ajarin ke teman-teman semua, untuk sadar bahwa kita tidak mungkin bisa menguasai semua hal. Sekali lagi ya, kita tidak bisa menguasai semua hal. Nah, ibaratnya misalnya Pak Suwandi, Pak Fendi, Bu Elsa, waktu kuliah 3,5 tahun atau 4 tahun di BINUS, otomatis pasti kita ada sesuatu yang dilemahkan. Misalnya apa? Misalnya Pak Suwandi jurusannya IT. Nah, berarti Pak Suwandi akan lemah di bidang misalnya sastra Inggris. Karena tidak bergerak, tidak memfokuskan untuk kekuatannya di sastra Inggris. Nah, begitu juga teman-teman di dalam suatu bisnis. Nah, jurus yang saya akan sharing ini adalah untuk memperbesar chance kita menang di Red Ocean ini. Oke, teman-teman, saya pastikan Bu Yuliana juga nanti bisa dipakai jurusnya di Chiffon Cake. Ini totally 100% yang saya sedang lakukan, dan saya pun juga di bidang usaha ini juga akan ada tantangan dan hambatan, teman-teman, tapi saya harap pengalaman yang saya sharingkan ini 100% dari yang saya lakukan sekarang, bahkan saya tidak menyangka begitu antusiasmenya ini bisa teman-teman gunakan untuk bisnis teman-teman. Saya izin share screen, Bro Berfix, bentar. Nah, BINUS 4 September. Oke. Nah, teman-teman, ini juga ada Bro Gandhi Budiman, seorang yang sangat-sangat dahsyat. Kemarin juga menginisiasi untuk kita semua untuk sadar bahwa COVID-19 ini bisa dilewati jika semuanya bekerja sama, bukan hanya dari pemerintah, tapi dari bawah sampai atas. Oke, terima kasih Pak Gandhi Budiman. Nah, teman-teman, lanjut lagi untuk perkenalan dulu siapa Yosa. Saya basically juga alumni BINUS, teman-teman, sangat-sangat cinta pada BINUS untuk berbagi, untuk sharing. Sekarang bisnis saya yang berjalan yaitu bawang soy yang dipakai di beberapa rumah makan, industri-industri B2B dan swalayan, 185 cabang swalayan. Ini singkat saja teman-teman, media partner, supaya nanti lebih banyak tanya jawabnya ya teman-teman ya. Nah, secara singkat teman-teman, saya juga seperti kebanyakan orang yang berwirausaha, bahwa saya juga sering jatuh, saya juga sering gagal, tapi teman-teman, seperti yang kita ketahui, semua buku entrepreneurship yang kita baca selalu mengajarkan untuk bangkit lebih sering, untuk mencoba lebih sering dengan inovasi-inovasi yang baru. Nah, kemudian teman-teman, sekarang yang masih berjalan yaitu usaha jasa pengaspalan, kemudian juga konsultan Indonesia. Ini dari cikal bakal sebuah kerugian dari istri saya yang belanja stroller di internet lalu kena tipu. Lalu ada dua tahun yang lalu saya belanja aspal, saya kena tipu di internet, di Google. Ternyata di laporan pengaduan belanja layanan konsumen internet, ternyata memang banyak sekali teman-teman penipuan yang jasa ataupun juga barang yang dilakukan di sosial media ataupun juga website-website yang belum terpercaya. Nah, kemudian teman-teman, ini saya melihat bahwa UMKM ambruk, kalau nggak salah 31 juta UMKM ambruk waktu pandemi, tapi sayangnya tidak jadi duit
karena mereka belum sempat menjual. Sekarang ini lagi trending, kita beberapa klien terakhir ini klien ekspedisi. Kita ada beberapa ekspedisi hanya baru sampai ratusan juta. GNT, JNE di take over di 5 cabang lalu dijual dan kita carikan investornya. Nah, kemudian teman-teman ini usaha-usaha yang masih berjalan dan sudah tutup juga yang saya lalui. Tentu saja tadi kata Bro Budi, walaupun saya hanya ikut sebentar, tapi siapa sih yang melabeli gagal itu? Yang melabeli gagal itu sebetulnya kita sendiri. Kita sendirilah yang melabeli gagal. Kalau saya katakan practice not perfect, sebetulnya practice makes perfect. Menurut saya tidak, teman-teman. Karena kita itu bergerak terus ya, jadi practice makes progress. Jadi kita gagal pun juga itu sarana latihan untuk membuat perbaikan-perbaikan. Saya percaya ketika kita gagal di usaha pertama, bisa jadi usaha yang kedua itu kemungkinan berhasilnya lebih besar gara-gara pembelajaran dari progres yang pertama. Nah, kita akan mulai teman-teman dari yang pertama. Jadi Blue Ocean dan Red Ocean ini mempunyai satu perbedaan yang sangat-sangat besar di mana saya kasihnya impact-nya aja. Impact-nya itu kalau udah Red Ocean biasanya burn out. Teman-teman siapa sih yang pernah burn out? Kita udah punya ide A, ide B, taunya sudah ada yang mulai, kita kayak pecah kepala ini gara-gara kok ide gue bagus-bagus kok ternyata udah ada yang lebih bagus, ada yang lebih profesional, mungkin sudah punya tim dan lain sebagainya. Karena sudah ada yang memulai, sudah ada yang lebih maju dan sudah ada yang berinisiasi duluan itu. Nah, tapi teman-teman saya pengen memperkecil kemungkinan gagal teman-teman dan mari kita memperbesar kemungkinan berhasil teman-teman dengan satu kata key point. Key point-nya di sini adalah lebih, teman-teman. Nah, lebih ini maksudnya apa? Checklist-nya biasanya yang saya lakukan, lebih nggak kualitinya, lebih nggak harganya, maksudnya lebih bagus nggak harganya kita, lebih bagus nggak lokasi kita, lebih bagus nggak ketersediaan kita. Nah, maksudnya lokasi gimana? Nanti saya akan jelasin lokasi. Misalnya, Bro Berfik pengen beli roti tawar, mereknya Sari Roti. Menurut Bro Berfik, Sari Roti di Carrefour ada nggak? Ada. Nah, menurut Bro Berfik lebih bagus beli Sari Roti yang harganya sama atau ternyata lebih murah 500 perak di Carrefour atau di Meruya yang di bengkel-bengkel yang di ruko ada bengkel mobil tapi ada Alfamart, Indomaret. Mendingan belinya di Alfamart, Indomaret di daerah situ atau di Carrefour, Bro? Cari yang terdekat. Nah, betul. Berarti value-nya itu udah ngalahin harga loh, teman-teman. Paham ya? Jadi, kadang-kadang kita tuh burn out-nya, waduh gila ya, ternyata pesaing kita harganya udah lebih bagus ya, lebih murah ya. Enggak juga, teman-teman. Karena ada market-market yang butuh, yang mempunyai value-nya itu dari kedekatan. Tapi ada juga Bro Berfik yang cuma selisih 500 perak sampai nekat ke Carrefour, ada, teman-teman. Nah, itu menurut saya ada aja, tapi checklist ini yang ngebantu kita itu ketemu satu bahasa potensial market. Nanti saya pengen ajarin ke teman-teman, ada jurus nomor 3 yang sangat-sangat dahsyat, itu bukan jurus retreat. Kalau bahasanya di game itu retreat atau ketemu musuh yang lebih jago, kita give up, ternyata itu bisa dilakukan. Tapi itu nanti kita teman-teman. Nah, kemudian ketersediaan kadang-kadang ada yang lebih jauh, tapi ternyata nggak ada, tapi ada juga orang-orang yang nyari jauh karena ada. Nah, ini teman-teman harus sadar ya. Ada orang yang nyari jauh-jauh, ternyata nggak ada juga. Mendingan cari yang lebih dekat, harga lebih mahal, tapi tetap bisa, yang penting dapat aja. Tapi ada juga orang yang pengennya jauh, yang penting dapat. Padahal teman-teman, menurut saya pribadi ada satu transaksi waktu itu saya sama orang yang di Tebet. Saya cek pakai Gojek itu 48.000, pakai Lalamove 48.000. Ternyata kalau pakai mobil tuh mahal banget. Bolak-balik tolnya aja tuh udah 15.000. 15.000 tambah tol dalam kota 10.000, 25.000. 25.000 untuk sampai ke Tebet bolak-balik itu baru tolnya aja. Nah, kalau menurut saya pribadi, saya termasuk market yang efisiensi dari waktu. Nah, jadi teman-teman juga harus punya
satu value yang tentang waktu. Nah, kemudian teman-teman eksklusif, spesial, terkualifikasi, engage ya, deket, lalu educate, empower, pemberdayaan dan juga service. Nah, teman-teman ini yang dilakukan sama Apple Service Center. Dia mempunyai value yaitu barang-barangnya original. Tapi ada juga teman-teman market yang nggak perlu original, yang penting bisa dipakai. Nah, itu semuanya dibikin checklist. Ini yang saya lakukan, teman-teman. Saya melakukan checklist berupa kompetitor-kompetitor bawang goreng yang di pasar seperti apa, yang di hotel pesaingnya saya seperti apa, yang di retail seperti apa. Saat ini saya masuk 185 cabang, dan puji Tuhan ini sedang kurasi ekspor. Seperti yang teman-teman ketahui, kemarin juga kita sudah kerjasama dengan Kitabisa, sekarang lagi pengen kuarter kedua. Kita kemarin bagi-bagi bawang goreng ke pemulung di Kelapa Gading, sampai bikin kerumunan, tapi akhirnya dibikin antrian yang cukup sangat-sangat juga baik untuk tidak mengundang sedikit keramaian yang begitu dahsyat. Tapi di situ saya mengatakan bahwa teman-teman kalau mau masuk semua bidang, pastikan teman-teman juga harus tahu kompetitor di setiap bidang. Ini yang saya lakukan, teman-teman. Teman-teman bisa cek di Swalayan, ada namanya bawang goreng Delisi, itu sangat-sangat terkenal, dari Ibu Christine yang sangat-sangat baik di Kelapa Gading. Beliau tinggal di Kelapa Gading. Sekarang jadi teman baik, walaupun juga pesaing, teman-teman, tapi saya juga kasih tahu informasi-informasi ekspor pada beliau, karena saya tahu bahwa hari ini saya memberikan informasi bisa jadi berguna, bahkan memang ternyata kompetensinya beliau lebih bagus daripada saya, tapi minimal suatu saat siapa tahu saya juga dikasih rejeki dari kebaikan-kebaikan saya hari ini. Nah, teman-teman, ini juga kejadian ketika saya presentasi, teman-teman. Kita ketika ditolak di Ritz-Carlton, saya ditolak 4 kali, ditolak di Shangri-La 6 kali, ditolak di 2 kali di Swiss Bell Mangga Besar, dan 0 kali ditolak di Grand Melia. Jadi teman-teman, saya pengen sharing, kalau ternyata kita itu ditolak dan kita itu gigih, ternyata itu nambah value, teman-teman. Seperti yang tadi Bro Budi katakan, bahwa ketika kita itu melabeli gagal, kita akan berhenti. Tapi kita kalau melabeli kita belum saatnya, karena ada kriteria-kriteria tertentu yang harus diperbaiki, akhirnya pun saya pun bisa masuk di beberapa hotel karena ada kriteria atau feedback. Nah, teman-teman, saya pengen sharing, kemarin saya sudah kasih ebook hexagonal method, saya kasih ke Sishana, kemudian saya tinggal kurang SOP ya, teman-teman ya. Kemarin SOP saya belum kasih, saya mau kasih teman-teman SOP perusahaan. Kemarin saya tidak bisa kasih karena dia itu dalam bentuk Google Docs. Saya pengen coba nanti admin saya untuk ganti ke masukin ke Microsoft Word. Jadi sharing Google Docs-nya itu harus berupa link. Sedangkan kalau link itu saya takutnya bisa anyone can edit ataupun juga bisa kurang baik. Saya pikir saya pengen kasih dalam bentuk Word. Oke, teman-teman, saya pengen sharing. Menurut teman-teman, Kapten Tsubasa ini bermain, ayo, menurut teman-teman, Kapten Tsubasa ini bermain di mana, teman-teman? Ayo, boleh. Bermain di mana tadi dia? Ayo, berhadiah bawang goreng ya, teman-teman, gratis. Jadi penonton hari ini malah dapat duit, malah dapat bawang goreng gratis. Yes. Ayo. Ayo, teman-teman. Ayo, share screen. Sedang bermain sepak bola di mana, teman-teman? Waduh, hampir ketahuan lagi jawabannya. Yo, jawab yo. Sedang bermain sepak bola di manakah pada gambar tadi, teman-teman? Yo. Oke, di chatting di studio. Wah, Dela, mantap. Wah, thank you. Jawabannya ada 15 nih di kertas. Oke, jawabannya adalah yeay, bawang goreng ini jatuh pada tangan Dela Rosa. Thank Yeay. you, thank you. Thank you, Dela. Yes. Nah, thank you, Dela. Nah, sebentar. Oke, sebentar. Nah, oke, lanjut teman-teman.
Kita ke jurus nomor 2. Nanti Berfik, tolong ya bro, untuk mungkin dari Sishana atau Bro Berfik mungkin catat Siap nomor dicatat telepon. untuk Sis Dela. Siap-siap. Kebetulan Dela udah ada sih nomor teleponnya sih. Nanti aku japri, aku kasih. Nah, teman-teman, ini jurus yang kedua, teman-teman, yang saya lakukan sudah berhasil di Hotel Ibis, sudah berhasil di ACS, dan sudah berhasil di Hotel Mercure Kota. Nanti saya tunjukin PO-nya, tapi mungkin di gambar yang lain ya, teman-teman ya. Bentar. Nah, ini teman-teman, ternyata kalau kita udah bisa closing terlebih dahulu sama orang lain, tidak peduli dengan harga, tidak peduli dengan hitungan, ternyata memudahkan kita untuk closing yang lain loh, teman-teman. Saya sendiri aja yang cuma jualan bawang goreng aja, teman-teman. Saya gara-gara dipakai di IB Sleepy dan juga di ACS salah satunya, dan juga Mercure Kota pakai bawang goreng kita. Akhirnya ketika purchasing-nya butuh sesuatu, kita yang dicari. Nah, walaupun kita bukan produsen, akhirnya saya supply abon sapi, teman-teman. Bayangin loh, gara-gara kejadian saya usahakan closing dulu di awal, akhirnya saya selamat untuk menambahkan omset dengan jualan abon sapi. Ini penting loh, teman-teman loh. Kadang-kadang, aduh Yos, tapi gue nggak untung Yos, penjualan yang pertama. Teman-teman jangan pikir untungnya loh. Kita tuh ada yang namanya tuh jual kedekatan. Jual kedekatan itu yang membuat kita itu bisa kesinambungan. Pernah nggak sih teman-teman jadi beli baju sama orang yang teman-teman udah pernah transaksi lebih awal? Maksudnya ada seorang ibu-ibu jualan, ini kejadian asli ya teman-teman ya, di Bukit Sion ya, di Bukit Sion di tempat anak saya sekolah. Jadi ada satu ibu-ibu itu buka jasa titip barang-barang Surabaya. Ada barang dari Surabayanya itu yang lebih mahal 5.000 dibandingin Tokopedia. Jadi di Tokopedia lebih murah 5.000. Jadi di dia itu lebih mahal 5.000. Tapi yang terjadi saya bisa tetap beli di ibu itu. Karena saya pernah transaksi sebelumnya dengan dia, yaitu transaksi beli makanan juga sama dia. Nah, saya pengen ajak teman-teman jangan hitung-hitungan untuk closing penjualan pertama. Saya yakin banget Bro Matius Kelvin, Bro Berfik, pasti pernah direferalkan, usahanya kita pernah direferalkan, gara-gara usaha yang penjualan kita yang pertama itu dia puas, walaupun harganya tuh nggak sampai untung banget. Pasti pernah ya, Bro Berfik ya? Yes, thank you. Pernah, betul. Pernah. Nah, ini penting nih teman-teman nih. Jadi untuk menghindari red ocean, mau nggak mau penjualannya itu kita harus lebih cincai yang pertama. Kadang-kadang ditawar sampai mati-matian, ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting kalau bahasanya nggak balik modal tapi untung sedikit lah. Nah, ini ngebuka peluang-peluang hubungan-hubungan kita yang baru untuk peluang-peluang yang lain. Nah, teman-teman, ternyata saya kasih kuis lagi yang kedua. Yuk, hadiahnya bawang goreng. Mungkin Sis Dela Rosa nggak boleh jawab ya, karena tadi udah menang ya. Yuk, dalam lomba lari, jika Anda mendahului pelari kedua, maka Anda berada di posisi keberapa? Yuk, silakan. Oke, Elsa ketiga, Matius Kelvin kedua, Bro Suwandi kedua. Oh, ternyata Bro Martinus Yopi yang pertama. Tapi karena dia panitia, kayaknya harus dilewati nih. Jadi Sis Elsa, yeay! Sis Elsa selamat mendapatkan bawang goreng, gratis ongkos kirim, dan juga gratis brosur. Siapa tahu jadi reseller. Yang penting jualan. Oke, thank you Elsa. Nanti kita DM. Nanti mungkin panitia DM untuk dapat hadiahnya. Oke, thank you Elsa. Semuanya dapat teman-teman. Kemarin juga by the way yang seminar yang pertama aku ada bagiin hexagonal method. Itu bukan jualan bawang goreng ya. Itu teman-teman untuk mencari ide di sosial media menggunakan hexagonal method sesuai dengan kompetensi kita. Jadi kita nggak pernah bingung nih nulis apa ya, bikin artikel apa ya, bikin video apa ya, bikin TikTok apa ya. Pakai aja jurusnya hexagonal method.
Oke, lanjut lagi teman-teman. Nah, ini jurus yang ketiga yang sangat-sangat saya anjurkan teman-teman untuk teman-teman miliki, yaitu tentang mindset kabur. Mindset kabur itu bukan berarti kalah teman-teman. Mindset kabur itu berarti kita mengupgrade diri. Jadi kalau hari ini nggak closing, teman-teman jangan sedih. Teman-teman tahu Usain Bolt? Ada yang tahu teman-teman Usain Bolt siapa? Usain Bolt, ada yang tahu? Pelari tercepat di planet ini. Benar, pelari tercepat di planet ini aja melatih larinya harus 9 detik selama 4 tahun. Gila nggak? Dia tuh latihan khusus dari gimana cara yang 3, 2, 1, go. Nah, mana kaki yang harus lebih dipijak lebih kencang, mana yang harus larinya lebih tangannya seperti menggenggam ataupun juga menelapak. Dia latihan 4 tahun supaya betul-betul bisa lari 9 detik, teman-teman. Itu teman-teman googling aja, dia latihannya 4 tahun. Nah, sedangkan kita baru gagal 2 bulan saja, kita sudah nongkrong di depan TV gara-gara males. Gara-gara kita udah coba 2 bulan doang. Nah, saran saya teman-teman, kalau kabur bukan juga mindset yang salah juga, tapi teman-teman harusnya latihan terus. Tapi rehat sejenak dari yang teman-teman presentasi itu, rehat sejenak dari yang teman-teman gagal itu, tapi tetap latihan pada market-market yang baru. Nah, maksudnya apa teman-teman? Nah, ini dari sumber IDN Times, kita melihat sebuah, kita lagi ada project baru, teman-teman, saya di hire sekian, cukup besar, teman-teman, setiap 6 bulan kita di review, kita tanda kutip jadi konsultannya lah, tapi dibayar juga lumayan. Jadi kita melihat tukang ini seperti ini, teman-teman. Jadi tukang itu memperjuangkan hidupnya dengan cara-cara metode yang dia percayai ini benar dan tidak memikirkan resiko yang terjadi. Ini ada gambar yang pertama ini, teman-teman. Pantas tukang itu bisa, mungkin six pack, teman-teman, karena dia pun juga sekalian sit up seperti ini. Ataupun juga ini ada juga ada kejadian bahwa bawa baja ringan aja pakai Alphard. Lalu juga ini mempertaruhkan hidupnya, teman-teman, yang pojok kanan atas. Dia mempertaruhkan hidupnya ini tanpa pengaman sama sekali, teman-teman, dan bisa jatuh. Aduh, nggak tahu deh kalau jatuh bagaimana kejadiannya, tapi saya yakin banget kecelakaan kerja itu juga tinggi sekali di tukang. Dan juga ini yang terakhir itu dia ngelas tidak punya kemampuan ilmu. Nah, dari ini kita hadir, kemarin kita meeting, jadi Jinet ini adalah salah satu orang yang tanda kutip nih teman-teman, salah satu orang yang kabur, saya bilangnya kabur. Dia nggak bersaing sama Mitra 10, dia nggak bersaing sama Depo Bangunan, dia juga S Hardware kan juga ada, kalau nggak salah Depo Bangunan atau Mitra 10, saya rada lupa, itu salah satunya punya S Hardware. Dia cukup kabur teman-teman, dan dia mempunyai sekarang 33 cabang di 33 provinsi, teman-teman. Mungkin orang-orang Jakarta nggak dengar, tapi karyawannya lebih dari 2.000. Mungkin teman-teman pada nggak tahu, Jinet apaan sih, Jinet apaan sih? Jinet itu building material. Jadi dia itu toko bangunan sekaligus pabrik kayak ya, dan importir juga kayak S Hardware lah. Tapi mungkin teman-teman di sini nggak dengar, tapi yang dia lakukan sekarang setelah kita meeting kemarin, kita pengen bikin impactful, yaitu G-Nation Academy. G-Nation Academy itu salah satu nilai tambah ya, nilai tambah untuk tukang. Kadang-kadang kalau anak-anak itu ditanya, anak SD ditanya nih, anak SD ditanya, papa, aku malu nih ngomong di depan kelas, pekerjaan papa apa? Aku malu. Nah, sekarang nggak ada lagi pekerjaan yang malu, jadi tukang, teman-teman. Tukang pun bisa naik kelas, tukang pun juga jadi bangga suatu profesi itu, dan juga mereka mempunyai pembekalan silabus. Nah, kemudian teman-teman, untuk yang di bawang goreng sendiri, saya juga punya kabur, teman-teman. Saya kabur dari bersaing sama orang-orang yang punya modal gede, orang-orang yang punya sarana uang besar untuk melakukan promosi. Saya melakukan promosi sekarang seperti ini, teman-teman. Jadi saya melakukan promosi, dicari orang yang mau posting dapat duit. Ini truly, teman-teman, satu kali postingan dihargain 1.000 perak. Jadi tinggal laporan aja ke admin kita kalau sudah ada laporan. Sudah posting di sosial media. Kalau hari itu dia posting di 3 sosial media, tetap hitungannya adalah per hari. Saat ini sudah batch ketiga.
Jadi saya gelontorin uang sekian juta untuk menjadikan uang ini sarana promosi yang lebih menggulung ya dibanding 1 juta atau 2 juta kita langsung iklan di Facebook, di IG yang akhirnya kalah bersaing dengan orang-orang yang budgetnya 1 hari. Kalau saya itu iklan di IG itu 100.000 untuk 5 hari, teman-teman. Jadi bisa dibayangin ya sedikitnya budget kita ya untuk melakukan promosi. Sedangkan ada orang yang 1 hari bisa sampai 1 juta atau 2 juta. Oke, itu aja teman-teman presentasi saya hari ini. Semoga ilmunya mumpuni. Ya, saya bikin sedemikian sehingga supaya teman-teman bisa nyatet. Nah, hanya 3 aja supaya kita lebih banyak tanya jawabnya. Oke, teman-teman. Thank you semuanya. Yo, silakan Thank yuk. you, Tanya jawab Bro yuk. Yosa. Luar biasa sekali ya atas ini ya. Ini true sharingnya. story ya, teman-teman semua yang sedang berjalan. Saya harap juga ide-idenya teman-teman bisa serap. Ide-idenya bisa diaplikasi lah, mudah lah. Saya bilang mudah lah. Saya nggak pernah yang ribet-ribet lah. Idenya mah simple aja. Ya, untuk teman-teman, nah mumpung Bro Yosanya masih ada di sini, nah silakan bagi yang mau bertanya gitu. Nah, saya bantu bacakan ya. Bro Yosa, talking about Red Ocean Strategy versus social media marketing yang terjadi begitu kita launch a product or strategi via sosmed, maka langsung di-copy dan berikan added value yang berbeda. Dengan kompetisi semakin berat, bagaimana menurut Bro Yosa? Bagaimana hadapi situasi yang begini di Red Ocean? Silakan Bro Yosa. Oke, thank you. Ini juga salah satu fasilitator BINUS yang sangat-sangat dahsyat, Bro Gandhi Budiman. Beliau saya yakin banget pahalanya besar banget ngebantu ibu-ibu. Sampai jam 1 subuh saya juga diteleponin sama ibu-ibu karena ngebantu tentang bawang goreng yang ada di videonya Bro Gandhi. Thank you. Jadi teman-teman saat ini kita harus akui nih teman-teman nih. Sosial media marketing ini sudah menelanjangi semua ide-ide baru menurut saya deh. Semua ide-ide baru itu sudah ditelanjangi, sudah tidak mungkin kita mendapatkan ide-ide yang begitu original, bahasanya original. Karena apa teman-teman? Karena TikTok tips aja atau bahkan di YouTube yang namanya 5-minute craft. Tahu nggak teman-teman? 5-minute craft. Waduh, itu aja ide-idenya udah dahsyat banget, tapi ide-idenya pun juga sudah tidak orisinil menurut saya. Karena itu ide-ide yang dia combine dari beberapa video TikTok, lalu dia masukkan ke dalam video berdurasi lebih panjang, lebih dari 5 menit sih. Nah, yang bisa jadi original apa teman-teman? Menurut saya, satu yang nggak bisa ditiru oleh semua orang, yaitu personal touching. Personal touching maksudnya apa? Mungkin idenya udah sama seperti ide orang lain, tapi yang melakukan, yang syuting di video itu adalah grupnya kita atau orangnya kita. Nah, itu otomatis sudah original milik kita. Jadi kita tanda kutip ya, bukan repost. Nah, itu pun sudah original, teman-teman. Menurut saya, walaupun saat ini di sosial media marketing udah hampir nggak ada yang original, tapi personal touching berupa kita yang ada di dalam suatu video itu, menurut saya itu tanda sebuah originalitasnya. Menurut saya adalah kita itu, yaitu nongol. Nah, itu tuh udah original. Karena kita nggak bisa duplicate ya, kita nggak bisa duplicate. Kalau orang bisa repost, silahkan. Tapi kalau kita yang nongol di situ nggak bisa duplikat, yaitu udah original. Nah, kemudian kalau edit value yang berbeda, menurut saya pribadi bisa ditelaah. Misalnya, kalau ada video tentang ilmu-ilmu baru, lalu kita bikin video reaction. Nah, itu sudah value yang berbeda. Misalnya, ada satu gitaris paling terkenal di Indonesia, ternyata dia itu penghasilan YouTube-nya itu bisa lebih dari 800 juta. Padahal tanda kutip ya, sorry nih, tanda kutip orangnya gembel banget. Tanda kutip orangnya gembel banget. Yaitu Mr. Alip Bata. Teman-teman kalau ngelihat itu adalah gitaris paling tinggi YouTubernya di Indonesia. Bahkan ngalahin Dewa Bujana, ngalahin semua guru-guru gitar. Dan ternyata dia pun syuting ala kadarnya, belakang temboknya jamuran,
dia sambil ngerokok, dia sambil minum kopi. Intinya beliau tidak menunjukkan kesempurnaan, tapi beliau ada value edit, yaitu mengenai konten gitarnya, dan dia nongol di situ. Nah, namanya Alip Ba Ta, teman-teman nanti lihat ya. Sampai terkenal, sampai masuk ke media asing, sampai masuk ke Amerika, bahkan mau diliput, diproduseri oleh satu record dari Amerika namanya Mr. Alip Ba Ta. Dan dia apa adanya. Ternyata teman-teman, dia adalah sopir forklift gudang. Gila nggak? Forklift gudang. Sekarang dia jadi salah satu YouTuber dengan penghasilan bisa 800 juta. Nah, teman-teman, kalau value edit yang berbeda menurut saya bisa kita berupa video reaction. Nah, yang saya pengen bahas, bagaimana cara orang mempunyai subscriber lebih dari 100 juta menunggangi seseorang yang sudah trending, yaitu kita membuat video remake-nya. Video remake-nya dengan cara reaction. Nanti teman-teman cari namanya Alip Ba Ta Reaction. Nah, itu videonya itu putusan-putusan dari beberapa orang luar negeri, musisi, bahkan sampai Scorpion pun teman-teman ada yang meliput, bahkan juga ada TKI yang juga punya YouTuber, lalu dia juga meliput Alip Ba Ta, sampai musisi-musisi terkenal di dunia, Metallica, sampai melihat bahwa dia hebat sekali. Kayak nyanyi Canon, teman-teman tahu Canon G atau Canon C ya, yang lagunya gitu. Canon Indie. Tahu bro Berfik? Canon Indie, bro. Oh, Canon Indie. Thank you. Nah, itu bisa dinyanyiin pakai gitar dan sampai ada suara drum. Padahal satu gitarnya doang. Nah, akhirnya videonya kalau nggak salah dihapus karena dia takut malah meremehkan gitaris-gitaris lain. Akhirnya dihapus, teman-teman. Padahal itu kalau nggak salah view-nya sampai berapa juta, 9 juta atau berapa. Akhirnya dihapus. Tapi ada yang repost, akhirnya repost-nya itu dapat 2 juta views. Bayangin, hanya repost, bukan dari akun asli Alip Ba Ta, dapat 2 juta views. Tapi banyak sekali, teman-teman. Nah, sekarang kalau misalnya mau value edit, ya udah, kita bisa nggak bikin video yang sama? Kalau kita nggak bisa bikin video yang sama, ya udah kita reaction aja. Saya ngelihat juga sekarang kalau mau di bidang motivasi, di bidang bisnis, mungkin kita bisa video reaksi aja. Teman-teman, saya ngelihat orang berpenghasilan 10 juta lalu di PHK, lalu dia apa yang bisa dia lakukan. Nah, itu baru kita ngejawab dari video kita. Itu bagus sekali. Ataupun juga kita interview beberapa orang, itu udah original. Walaupun misalnya ya teman-teman ya, saya sendiri pun diinterview beberapa kali dari Berita Satu, Kontan, Indosiar dan lain sebagainya. Selalu di segmen-segmen tertentu selalu bisa ada original. Seperti juga Bro Gandhi melakukannya, yaitu kebetulan Bro Gandhi mempunyai ilmu deep coaching. Dia bertanya dari sisi yang betul-betul mencakup ke entrepreneurship-an. Jadi itu adalah original, teman-teman. Nah, sekarang kalau misalnya bagaimana menghadapi situasi di Red Ocean ini, kalau saya pikir untuk belajar hal baru, menurut saya sangat sayang kompetensi kita itu udah besar di situ. Menurut saya kita tinggal sedikit switch bumbu-bumbukan dengan entertain pada bidang-bidang yang kita sudah punya. Misalnya apa? Entertain ya. Nah, misalnya bikin video reaction yang tadi tuh, teman-teman. Atau misalnya kita usaha makanan. Kita itu sosmednya kita itu cuma isinya tentang makanan terus. Nah, suatu saat kita bikin nih tentang reaksi kita, atau kita itu datang ke restoran orang, atau kita meliput seseorang yang berwirausaha itu, walaupun dia itu bukan di bidang bawang, atau bukan di bidang yang sesuai dengan kompetensi kita. Justru kita butuh juga kompetensi dia untuk mengisi buat audiens kita. Gitu sih teman-teman. Siap, semoga menjawab Pak Gandhi. Wah, ada juga Cakwe Mary, ini juga dahsyat nih. Alip Ba Ta, bener Alip Ba Ta. Selanjutnya.
Semoga menjawab ya, Pak Gandhi ya. Selanjutnya ada pertanyaan nih dari Andrew G. Nah, Pak Yosa, kira-kira lebih bagus kita menjadi reseller sebuah produk atau kita yang ciptakan sendiri? Nah, ini bagus banget nih pertanyaannya nih. Kalau saya saranin, ujungnya bikin sendiri. Tapi awalnya selalu reseller. Selalu. Coba teman-teman lihat top leader MLM biasanya dia pernah gagal di 8 MLM sebelumnya. Tujuannya buat apa sih teman-teman? Tujuannya tuh kenal sistem, kenal compensation plan, marketing plan, kenal teman-teman banyak, terus digembleng. Nah, sedangkan kalau teman-teman ciptain produk sendiri, sorry to say, bukan itu nggak boleh, ujungnya ya, saya kasih tahu, ujungnya harus ke sono. Ujungnya tetap harus ke sono. Karena selama kita masih ujungnya di reseller, ujungnya selalu kita itu dinamika perubahannya tuh tinggi. Maksudnya apa? Mungkin juga Bro Berfik ini udah salah satu top director lah di salah satu MLM. Tapi waktu 2 tahun lalu sama sekarang pasti teknik joinnya berbeda. Terus juga jumlah komisinya pun juga pasti berbeda. Nah, ini tujuannya apa teman-teman? Tujuannya kalau kita punya produk sendiri, kita bisa mengatur ini teman-teman. Kita bisa mengatur ini. Nah, kalau dulu, misalnya dulu saya pernah ditawarin satu MLM namanya Genius, teman-teman. Jadi, teman saya itu kecewa gara-gara telat berapa hari ya. Akhirnya paketnya itu udah diganti, akhirnya harus ambil paket malam kalau nggak salah. Krim malam atau apa, saya rada lupa. Terus juga ada MLM yang terkenal itu yang MLM mobil, yang penghemat bensin. Saya lupa apa ya namanya ya. Penghemat bensin yang dicolok di tempat itu loh, yang tempat lighter merokok di mobil ya. Apa ya namanya ya? Aduh, saya sampai beli harganya 1.300.000. Aduh, saya lupa dah. Pokoknya itu. Nah, ternyata join MLM-nya ada perubahan. Harus sama vitamin, teman-teman. Nah, jadi nggak kalau dulu zamannya waktu saya join itu yang saya beli saya beli produknya itu harus beli 3 barang. Jadi udah dapat harga distributor, udah bisa masuk jadi anggota member. Tapi akhir-akhir ini harus minum klorofil. Minum klorofil. Nah, dipaketin. Sedangkan ada beberapa orang yang nggak minum suplemen atau nggak minum obat atau nggak minum klorofil seperti ini. Nah, akhirnya dipaketin. Nah, hal ini sebetulnya teman-teman untuk mencegah kalau kita menjadi tanda kutip distributor atau reseller terus. Karena akan selalu ada perubahan sesuai dengan yang diinginkan lah, diinginkan atasan atau diinginkan prinsipal. Nah, ini yang berubah. Nah, terus kemudian menjawab lagi Bro Andrew G, saran saya sekarang reseller, tapi ada tapinya nih. Coba dulu 2 tahun maksimal mati-matian. Kalau 2 tahun maksimal mati-matian, setelah itu baru saya saranin untuk menciptakan produk sendiri. Kenapa teman-teman harus mati-matian? Karena teman-teman waktu 2 tahun pertama itu sudah menjalin kedekatan dan database cukup besar. Waktu teman-teman pindah bidang pun sudah dapat closing. Paham ya teman-teman ya? Kenapa semua marketing director yang udah hebat achieving di suatu perusahaan waktu dia pindah dia bisa bawa sales-sales yang lainnya, sales-sales bawahannya. Karena sudah membangun kedekatan. Nah, saya harapin teman-teman juga seperti itu. Ketika sudah reseller, sudah dikenal, sudah banyak, waktu teman-teman punya produk sendiri, lebih impactful. Jadi teman-teman tinggal ngomong, gue lagi buka ini nih, mau nggak yuk bareng yuk? Ayo. Nah, karena sudah dipercaya, karena sudah 2 tahun itu mati-matian. Tapi saya nggak saranin waktu teman-teman gabung jadi reseller, hanya untuk belajar, hanya untuk mengetahui sistem, menurut saya teman-teman nggak belajar apapun. Untuk itu menjadi sistem atau apa bisa kita baca dimanapun, bahkan YouTube aja tanpa teman-teman tahu nggak? Kemarin ada satu orang presentasi, namanya itu satu produk huruf depannya A, belakangnya Y, dia seperti bom atom, ditambah Y,
Ya, Atom ditambah Y lah. Saya kan nggak boleh sebutin nama ya. Atom tambah Y lah. Ya minimal nggak sebutin lah. Nah, dia maksa banget pengen kasih tahu compensation plan, pengen maksa ketemu untuk ngasih tahu ini. Dia cuma pengen bercerita tentang dapatnya apa sih, hadiahnya apa sih, kalau join untungnya apa sih. Aduh, sekarang tuh udah bisa kita pelajarin di semuanya. Bisa kita pelajarin di YouTube, bahkan di YouTube aja ada yang presentasi compensation plan di YouTube. Nah, maksudnya saya sayang waktu dia, sayang juga waktu saya. Akhirnya saya kasih tau, pokoknya gue kalau cocok sama produk ini yang gue pelajari di internet, gue cuma gabungnya sama lu. Gue bilang gitu. Nah, memang harusnya seperti itu. Tapi kalau teman-teman mau join jadi resellernya yang produk MLM atau apa, udah harus mati-matian di situ. Harus mati-matian. Minimal, teman-teman, minimal ini yang dilakukan sama guru saya Tung Desem nih. Tung Desem dulu tuh juga jadi MLM, dia bisa jadi diamond cuma 11 bulan. Yang dia lakukan itu waktu dia udah berprestasi dia mati-matian berprestasi di MLM A. Lalu dia direkrut lagi di MLM B karena ada seniornya yang dari A ini pindah, dia pengen yang si B. Dia pindah ke B. Nah, si leader yang di MLM B ini selalu ngajak top-top yang di MLM A. Itu udah wajar lah, itu seperti juga di kantor pun juga gitu ya. Salah satu cara yang paling cepat kemarin juga yang punya pempek belida, salah satu yang paling cepat untuk sukses gimana? Ya hijack. Hijack itu udah salah satu strategi lah. Saya bahasanya sekarang strategi yang cukup ampuh lah untuk bisa ganti database, pindah database atau pindah masa itu udah paling mudah lah. Nah, tapi teman-teman yang saya pengen saranin ke teman-teman sebelum ciptakan produk sendiri, pastikan jadi reseller. Jadi kembali ke Bro Andrew G, saya pengen kasih satu pemahaman supaya lebih mudah kenanya. Ujungnya produk sendiri, awalnya reseller. Dah, itu aja sih secara simpel. Oke, thank you. Yo. Thank you Bro Yosa, semoga menjawab ya Bro. Amin, thank you ya. Bro Perfect. Ya, selanjutnya ada yang tanya lagi nih. Nah, dari Elsa, saya tertarik tadi soal kata-kata Pak Yosa tentang orang membeli karena faktor kedekatan. Ini bisa terjadi secara natural aja atau memang ada cara pendekatan khusus? Silakan Bro Yosa. Nah, oke. Thank you Sis Elsa. Ini cuma bisa dilakukan oleh satu orang yang mempunyai satu istilah, yaitu ketulusan. Benar Elsa. Orang beli karena faktor kedekatan, tapi orang juga bisa beli bukan karena kedekatan, karena orang tersebut tidak tulus. Nah, jadi Elsa, saran aku, kalau Elsa mau bantu semua orang, pastikan Elsa juga memberitahu bahwa Elsa itu siapa, apa yang Elsa jawab, solusi apa yang Elsa tawarkan, dan Elsa itu bisa ditemui atau dihubungi lewat apa. Baru Elsa melakukan kegiatan apapun dengan tulus. Silahkan. Kayak misalnya, di hari ini saya kasih tahu, teman-teman kalau mau jadi reseller bawang soy, gabung ke saya. Udah, titik. Selebihnya saya ngajar dengan tulus. Nah, tapi pastikan juga Elsa harus dikenal juga Elsa ini siapa. Jadi jangan, ya, tulusnya benar, bagus. Tapi akhirnya saya takutnya ada satu buku saya baca, bagus banget, nasional bestseller. Stop trying to be nice guy. Ternyata nggak boleh teman-teman. Nice guy itu salah kalau nggak ikutin cara ini teman-teman. Jadi nice guy ternyata itu salah kalau tidak diketahui dia itu siapa. Nah ini gawatnya teman-teman. Misalnya Elsa adalah seorang, misalnya ya, seorang asuransi Generali, misalnya mereknya Generali atau Prudential atau Allianz lah. Elsa belum diketahui, tapi Elsa banyak bantu orang. Nah, suatu saat Elsa ngebantu satu orang yang kecelakaan dan Elsa ngebantuin dia itu sampai masuk rumah sakit dengan harapan Elsa itu bisa closing dia sadar bahwa asuransi itu penting. Akhirnya teman-teman, pasien tersebut bilang gini, aduh Elsa, gue nggak tahu kalau lu tuh orang asuransi, tahu gitu gue nggak gabung sama si misalnya sebetulnya Ko Budi atau ke Yuliana untuk insuransinya karena ternyata dia nggak ngurusin gue. Nah, Elsanya yang mati-matian tulus akhirnya bisa berubah teman-teman. Nice guy itu
bisa ada satu hati yang kecewa ketika ternyata nggak closing. Nah, ini yang harus Elsa katakan di awal. Yuk, sebelum dia kecelakaan atau apa, Elsa tulus membantu, tapi Elsa harus kasih tahu Elsa itu benderanya apa. Kayak saya akan rekomendasi ke semua teman yang cari suplemen ke Bro Berfik. Selalu saya rekomendasi. Kalau ketemu semua orang yang butuh suplemen, pasti saya rekomendasinya ke Bro Berfik. Karena saya kenal baik Bro Berfik dan saya tahu Bro Berfik itu sangat-sangat tulus. Dan Elsa harus juga kasih tahu ke orang kalau Elsa itu siapa. Nah, baru Elsa tuluslah pada semua orang. Nah, ini juga semua penjualan yang terhebat, ya mungkin juga Bro Berfik pernah juga sharing. Semua orang-orang yang terhebat yang berpenghasilan 25 juta, 50 juta, 100 juta ke atas, mereka berjualan seperti nggak jualan ya, Bro Berfik ya. Dia yang penting berteman, yang penting dia Nggak jualan. seperti nggak jualan, tapi dia juga harus kasih tahu dia tuh bisnisnya apa. Harus kasih tahu bisnisnya apa. Walaupun nggak jualan, nggak closing, nggak apa-apa. Yang penting dia itu tahu kita itu jualan apa. Tadi Elsa jualan apa. Kita itu ngejawab solusi apa sih. Misalnya kalau misalnya cari suplemen, saya itu di hati saya langsung ke Berfik. Terus misalnya cari properti selalu Della Rosa. Cari misalnya parking Bro Budi. Kemudian cari chiffon cake selalu Yuliana. Terus cari orang yang asik, selalu Martinus Yopi. Cari orang yang berkompeten, berkarya, kritis, Bro Gandhi Budiman. Kemudian juga saya cari orang yang mentor yang begitu humble, panutan, juga sudah mengajar di BINUS puluhan tahun, Pak Siswono. Lalu juga misalnya cari coach bisnis, Vance Ginting. Nah, kita ya berteman terus, tapi ketika ada kebutuhan baru ke mereka. Nah, begitu juga Elsa. Jadi membeli karena faktor kedekatan, karena ketulusan, dan juga karena sudah bisa diketahui kita itu siapa, kita menjawab apa, dan kita dihubungi lewat apa. Silahkan, baru bertemanlah pada semua orang. Ya, semoga menjawab. Ya, thank you, Bro Yosa. Terakhir pertanyaan untuk pembicara ini adalah dari Bu Elsa ya. Selanjutnya, teman-teman masih ada yang mau bertanya? Wah, ini juga nih Della Rosa, MLM saya dulu, Gines. Nanya dong. Oh, silakan Pak. Silakan. Saya Joni dari KA95. Wah, kakak. Mas ya. Sefu. Kakak Sifu. Luar biasa. Nah, saya tertarik sama yang tadi tukang naik kelas. Goalnya kan biar anak-anaknya bisa bangga menjadi ada orang tua kerjaan saya tukang gitu loh. Ya. Betul. Itu betul. teknisnya seperti apa ya? Oke. Sebetulnya nih ini walaupun juga ini bakalan di sharing YouTube, nanti juga di sharing, tapi saya coba infokan ide-ide yang sangat-sangat dahsyat. Ini jadi proyek kita ini tukang naik kelas ini ada beberapa manfaat, Pak. Jadi selain dia itu punya kompetensi SKK itu sertifikasi ketukangan yang sesuai dengan BNSP kita bahasnya, walaupun cukup lebay ya, walaupun untuk rumah-rumah doang, tapi tukang naik kelas ini nanti dia kita sebut sebagai aplikator. Jadi kita ada satu apps-nya itu mengandung satu jurus ya, satu jurus namanya itu saya kemarin catat, ini nih. Pembelajaran kita itu pakai SAFI. SAFI itu somatis, auditori, visual, dan intelektual. Jadi dia itu kayak masuk akademi, Pak. Oke. Jadi dia masuk akademi. Sorry, ini tadi dengan Pak siapa? Joni. Pak Joni, oke, thank you. Jadi dia itu masuk akademi, nanti dia ada namanya monthly Zoom. Jadi kita tanya apa kabarnya, walaupun nih kemarin kita monthly Zoom dia sambil ngerokok, monthly Zoom ya, memang tukang seperti ini ya. Kita istilahnya ya, bahasanya ya, badannya atau jasadnya atau tubuhnya itu tua, tapi ternyata
mindsetnya itu masih sangat-sangat gaptek. Ini salah satu hal yang sangat challenging ya. Apalagi kita bikin podcast, kita bikin video dengan harus 1080 kali 1640 pixel. Kemudian kita bikin record podcast harus stereo. Lalu kita juga harus bikin pokoknya ada SOP. Nah, tujuannya itu selain yang tukang naik kelas ini Pak Joni, dia itu sebagai sales, ujungnya sales. Jadi kita ngelihat ada satu pengeluaran yang sangat luar biasa, yaitu sales yang door to door. Sales yang ketok pintu. Sekarang kan produk-produk dari Jinet ini udah masuk 12.000 toko bangunan dari Sabang sampai Merauke. Nah, kita ngelihat nih sales kita ini yang sudah digaji, ada satu hal yang sangat-sangat kita concern, yaitu pengeluaran operasional. Nah, mungkin juga Sis Yuliana boleh unmute. Ada satu hal yang sangat sama itu di bidang sales itu, yaitu satu challenging-nya uang dibawa kabur, Pak Joni. Ini saya terus terang nih, uang dibawa kabur sales. Jadi sales nagih, kadang-kadang ada toko yang tanda kutip gaptek tuh nggak mau transfer dan nggak mau ngasih giro, tapi toko ini senang sekali kalau disamperin. Ada owner tuh yang butuh ngobrol sama sales, ngomong, dia seneng, akhirnya baru bayar kwitansi yang pertama, terus dikasih lagi barang yang ketiga, dibayar lagi kwitansi yang kedua. Nah, akhirnya teman-teman, kemarin kita udah godok, setiap hari ini direktur utamanya kita nih, setiap hari nih, cuma tanda tangan somasi. Tanda tangan somasi ke sales A, ke sales B, tolong kembaliin duit 60 juta, 90 juta, 100 juta. Nah, ujungnya tukang naik kelas ini, yang sudah jalan ini, nanti dia jadi aplikator. Aplikator nanti dapat reward kalau dia penjualannya. Dan puji Tuhan loh, 2 bulan udah jalan, omsetnya 2,5 miliar. Jadi tukang mandor ini yang akhirnya belanjanya tuh di aplikasi. Di aplikasi nih. Jadi kalau genteng ya udah pakai produknya kita. Nah, ini tanda kutip nanti kita juga mau kurangin toko-toko bangunan. Karena toko-toko bangunan, sorry itu saya mungkin Yuliana juga lagi sibuk nih. Yuliana nih pernah juga sharing. Kelemahannya toko bangunan yaitu pertama ditempoin, kitanya ditempoin, lalu salesnya bermasalah. Sedangkan Ko Joni, untungnya nih dari 100% toko bangunan itu cuma 3%. Berarti bisa bayangin nggak? Dari 33 toko bangunan, kalau satu nggak bayar, berarti nggak ada untungnya dari 33 toko bangunan itu. Gila nggak? Dari 33 kwitansi, jika satu nggak dibayar, 33-nya ternyata bayar, untungnya pun juga nol. Karena ada satu nggak bayar. Sorry, 32-nya nggak bayar. 32-nya bayar, satunya nggak bayar, hilang semua keuntungannya. Gila nggak? Nah, dari sini kita ngilangin itu semua dengan cara yang jadi sales, yaitu si tukang-tukang ini yang langsung, misalnya dia mandor untuk rumah A, rumah B. Nah, karena produknya kita ratusan, jadi di dalam aplikasi itu sudah ada dari hulu ke hilir. Nah, terus satu lagi, kenapa kita harus sertifikasi? Karena kita nggak mau kayak waktu itu kejadian teman saya itu bakso lapangan tembak Senayan yang di cabang di Semarang. Jadi dia itu makan yang di Semarang enak dibandingin yang di Jakarta. Kan kayak gini kan sering juga ya. Kita makan ayam gempuk Pak Gembus yang di daerah Grogol lebih enak nih daripada yang di daerah Tangerang. Karena ternyata setelah dideketin SOP-nya, saya juga makan nih, saya true story teman-teman, saya makan di dekat KPP Tangerang Timur, saya makan KPP Pajak Tangerang Timur, itu ada ayam gempuk Pak Gembus. Ternyata dia nggak pakai minyak wijen, teman-teman. Alasannya mahal. Nah, kita nggak mau seperti ini, teman-teman. Jadi kita pastikan dari hulu ke hilir, kompetensi tukangnya sama, produknya sama pembekalan, pemberdayaannya, kesopanan, terus juga mindset-nya, semuanya sama. Semoga menjawab sih Ko Joni. Ya, thank you. Kalau boleh share app-nya tolong di app-nya ya. App-nya di share di chat mungkin. Jadi saya bisa baca-baca. Oke. Ya. Boleh. Jadi dia tuh akademi. Persis kita itu ambil benchmark dari Udemy. Udemy, Ruang Guru,
tapi khusus pesertanya dari kita yang kita seleksi. Mereka Ya. kemarin wisuda loh. Mereka kemarin wisuda. Gila loh, keren banget. Sampai mama istrinya bangga loh. Istrinya sampai nangis di wisuda, tukang di wisuda, gila nggak? Hebat. Ya memang udah saatnya tukang harus naik kelas. Oke, thank you, luar biasa sharingnya, Bro Yosa. Amin, Sukses amin. ya. Thank you, Ko Joni. Nanti Japri aja. Mungkin dari Susana minta nomor WA aku, nanti Japri. Kita kasih tahu websitenya apa, terus pelajarannya apa. Sama sih pelajarannya tentang teknis sama non teknis. Nah, yang teknis itu ada orang dari mantan BUMN yang ngajarin tuh cara ngedak, cara ngaci pasir, cara pasang gipsum, cara pasang baja ringan. Nah, itu sih mereka. Kalau saya itu pelajarannya beda-beda. Kalau saya pelajarannya itu tentang mindset sih. Gimana cara ngatasin konflik, gimana sih cara bangga pada pekerjaan, bangga pada diri, cara membuat kita itu tetap bersyukur. Ya, begitulah. Saya tertarik karena saya bergerak di bidang ngecat. Wah, bagus. Siap. Mungkin boleh, Pak, jadi mentornya, Pak. Jadi mentor buat yang teknisnya, Pak. Boleh. Nanti Siap. kita japri. Oke, nanti kita bisa langsung japri ya, Bro Yosa sama Pak Joni ya. Japri Iya, aja. Karena kita masih ada satu sesi lagi ya. Sebelum itu satu lagi aja. Oke, Tadi silakan. ada Pak Fendi Suryanto ya, dia bilang, Pak Yosa, saya mau jadi reseller bawang goreng Bapak. Nah, mungkin calon istri saya yang handle gitu. Dia lagi rintis online shop. Wih, langsung closing nih Bro Yosa ya, Wah. mantap ya. Langsung di follow up ya Bro Yosa ya. Amin. Oke.